Nah, tapi ada pandemi baru katanya yang lebih mengerikan lagi. Kayak bentuk cacar gitu ya. Berkedok investasi, kemudian Indonesia mengalami kerugian. Kedua, kalau masalah politik ya, kalau masalah politik memang kadang-kadang suka aneh gitu ya. Artinya apa? Kalau saya di sini menjelaskan banyak tontonan menarik di 2025 ini. Saya menilai 2025, 2026 dan seterusnya masyarakat tidak akan susah lagi cari pekerjaan. Jadi beliau akan mengambil langkah-langkah yang menyelamatkan rakyat semua. Hari ini jangan lengah, tetap jaga sikap dan hati-hati. Sudah saatnya untuk melepas semua energi tak baik, mulai dari kesumat, tamak, hingga segala yang beraroma maksiat. Nanti malam, tepat tengah malam, ada kekuatan gaib yang menyaring semua anasir buruk agar tidak terbawa ke tahun berikutnya. Dan bersama detik-detik tahun berganti, peruntungan ditentukan oleh timbangan energi baik dan buruk yang dibawa. Sementara itu, bencana alam masih menjadi bayang-bayang menakutkan di tahun depan. Belum lagi peristiwa-peristiwa besar yang tak terduga. Tapi benarkah di tahun 2025 suhu politik justru akan memanas? Bagaimana dengan kondisi perekonomian nasional? Lalu, akankah ada kecelakaan maut terjadi? Memang tidak boleh lengah, sebab banyak yang bisa terjadi di saat kelewat bersukaria menyambut tahun baru. Kartu-kartu tarot milik Madam Tiara memberi wanti-wanti untuk berhati-hati. Apalagi masyarakat yang merayakan tahun baru di sekitaran pantai-pantai di Banten. Ini ada sosok induk ya, sosok ibu, mother figure di sini. Bisa jadi kalau mother figure saya ingatnya gunung volcano yang aktif, induk Krakatau. Hati-hati, induk Krakatau. Kalau kemarin 4 apa 5 tahun lalu kan baru batuk-batuk itu anak Krakatau. Kewaspadaan terutama harus ditujukan pada pergerakan gunung di Selat Sunda yang bisa bergolak bulan-bulan akhir Desember. Jam 9 malam, jam 9 tadi. Sepertinya induk Krakatau akan mulai aktif lagi. Tadi volcano ya. Oleh sebab berada di dasar laut, letusan anak gunung Krakatau gerakannya bisa membawa bencana tsunami yang tidak kecil. Tidak hanya gunung di Selat Sunda yang dikenal menakutkan, gunung-gunung di daratan juga akan bergejolak di tahun 2025. Nih, di sini mungkin ada 10 kali gempa yang saya harap sini Madam Tiara lihat sih mungkin tidak lebih dari 5,5 lah ya, 5,5 sampai 6 skala Richter SR. Semoga tidak demikiannya, tidak lebih dari 5,5. Kartu tarot yang dibaca Madam Tiara memberi pertanda untuk hati-hati karena akan ada letusan gunung api yang bisa sangat berbahaya. Belum lagi ancaman gempa bumi dengan skala kekuatannya tidak kecil. Intensitasnya juga tidak hanya sekali. Karena kalau sudah 6 ke atas apalagi 7 SR itu udah bisa jadi peringatan tsunami ya. Oke. Bisa tanya BMKG nanti. Ada 10 ya, 10 kali. Lumayan. 5,5 sampai 6,5
SR skala Richter Oke. vibrasinya itu ya. Gunung meletus hingga gempa bumi masih menjadi ancaman. Indonesia yang berada di zona rawan bencana memang tidak bisa menghindar dari takdir, berdampingan dengan kemurkaan semesta. Bisa sampai 14. Bisa sampai 14 kecelakaan kereta api utamanya. Kereta api, sedangkan untuk di udara ada pesawat jatuh 2025. Akan ada satu kali peristiwa pesawat udara jatuhnya kayaknya di atas langit, di atas laut. Di atas laut atau di danau sepertinya ya. Dan ini lumayan heboh nanti, ada satu kali sepertinya di satu ya. Sementara itu, bencana yang berasal dari dunia transportasi juga tak bisa dihindari. Tapi tahun 2025 akan ada 14 kali kecelakaan maut. Lokasinya tidak hanya di jalan raya, tapi di udara dan lautan. Korban jiwa ada sih 10 sampai 15. Madam Tiara melihat pertanda akan ada pesawat yang jatuh ke tengah laut dengan korban sangat banyak. Kapal laut ada mungkin di bulan Februari akan ada peristiwa 2 kapal laut tenggelam atau tabrakan atau menabrak apa gitu ya, sesuatu batu karang atau gunung karang yang ada di bawah laut. Tapi benarkah wabah penyakit akan muncul menjadi pandemi? Mungkinkah keganasannya setara dengan corona? Memang, bencana alam adalah keniscayaan bagi negeri ini. Sebab posisi Indonesia yang berada di area rawan bencana tidak bisa menghindarkan diri dari sejumlah ancaman. Gunung meletus, gempa bumi, hingga banjir dan longsor adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tinggal yang perlu selalu dilakukan ialah mengantisipasi agar tidak ada korban. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan, kalau untuk pandemi yang mirip seperti COVID, mungkin memang ada, tapi kadarnya sudah berkurang banyak ya, karena seluruh rakyat Indonesia kan sudah divaksin. Jadi buat apa lagi dikhawatirkan. Nah, tapi ada pandemi baru katanya yang lebih mengerikan lagi. Bukan yang sudah terjadi sekarang di Afrika misalnya MPOX itu ya, bukan yang kayak begitu. Kayak bentuk cacar gitu ya. Yang dibaca Kisaung Rasa adalah kemungkinan munculnya wabah serupa corona. Tapi berdasar pengalaman menghadapi COVID-19, Kisaung yakin munculnya wabah baru tidak akan membawa dampak yang terlampau buruk. Ya. Terus ada lagi bentuk pandemi yang misterius yang akhirnya kemudian saling menyalahkan di sini adalah ini akibat permainan farmasi besar, gitu kan, farmasi besar di manalah mereka menciptakan virus dan mereka sudah siap obatnya. Ini untuk mengambil keuntungan katanya begitu ya. Itu kalau dalam bidang kesehatan. Selain kemungkinan munculnya pandemi yang dibarengi dengan isu-isu seputar kesehatan, bakal muncul provokasi dari kalangan tertentu yang kepentingannya terganggu. Cuma memang ada riak-riak seperti itu akibat kompor dari luar ya, dari luar yang ingin menguasai sumber daya kita. Itu pun juga kan sebabnya karena hilirisasi ya. Jadi mereka nggak suka itu, mereka ingin mengelolanya sendiri, seolah-olah kayak
berkedok investasi, padahal kemudian Indonesia mengalami kerugian gitu ya. Padahal Indonesia kan sekarang punya komitmen untuk mendayagunakan kemampuan sendiri. Analisa Kisaung berbasis ketajaman batinnya. Ada isu yang sengaja dihembuskan agar ada suasana panas. Padahal yang sedang terjadi sesungguhnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang kian kondusif. Contohnya ketahanan pangan itu awalnya, belum lagi sumber-sumber tambang. Nah ini akan menimbulkan dampak, kemudian ketidakrelaan negara-negara luar mulai menggoncang kita dengan orang kita sendiri. Tahun 2025 memang masih penuh dengan kemungkinan-kemungkinan. Apalagi semakin banyak isu-isu yang seolah mengisyaratkan bakal terjadi resesi ekonomi dan ketidakstabilan. Lalu benarkah tahun depan masyarakat justru akan menemukan kesejahteraan? Bagaimana dengan kondisi pemerintahan Presiden Prabowo? Suhu politik setelah tahun baru banyak diprediksi memanas. Begitupun analisa batin Kisaung Rahsa. Perseteruan elit politik akan semakin runcing, sehingga membuat suasana terasa panas. Kedua, kalau masalah politik memang kadang-kadang suka aneh gitu ya. Artinya apa? Kalau saya di sini menjelaskan banyak tontonan menarik di 2025 ini. Tapi sesungguhnya aura panas itu tidak akan membahayakan karena masih dalam batas yang wajar. Dalam pandangan Kisaung, dinamika perpolitikan nasional yang kadang aneh justru menjadi tontonan menarik bagi rakyat. Meski kondisi politik kadang memanas, tapi memang tidak ada yang perlu dicemaskan. Kisaung juga tidak melihat tanda-tanda yang berbahaya. Sebaliknya, di bawah kendali Presiden Prabowo, semua akan lebih harmonis. Orang-orang Jawa meyakini namanya ilmu titen. Kita lihat beliau ini sosok presiden kita. Dia sudah selesai dengan dirinya. Dia sudah ada tidak bermasalah dengan keduniaan gitu ya. Artinya apa? Pemimpin yang seperti ini yang akan sanggup mensejahterakan rakyatnya. Dalam keyakinan Kisaung, pemerintah akan membawa Indonesia menuju kesejahteraan yang menjadi dambaan semua orang. Jadi tidak perlu terlalu risau dengan isu-isu politik, termasuk ancaman pajak 12% yang sering dianggap sebagai tanda bahaya. Ini apa? 2025 atau 5 tahun kepemimpinan beliau ini adalah penuh dengan kesejahteraan. Jadi beliau akan mengambil langkah-langkah yang menyelamatkan rakyat semua di sini. Artinya apa? Artinya jangan terpengaruh lagi dengan PPN 12% ya. Nanti itu semua pasti ada hikmahnya. Gitu. Pertama, untuk masalah ekonomi jangan khawatir. Tapi benarkah mulai tahun 2025 perekonomian Indonesia akan semakin membaik? Saya menilai 2025, 2026 dan seterusnya masyarakat tidak akan susah lagi cari pekerjaan. Itu yang kita buktikan itu omongan saya ini ya. Kemudian apalagi misalnya kepentingan rakyat banyak dibela. Contohnya hal-hal yang bersifat hak-haknya rakyat. Seberat apapun tantangan yang akan dihadapi tahun 2025, tetap ada harapan besar di bawah pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Setidaknya, itu keyakinan Kisaung Rahsa yang melihat lewat kepekaan mata batinnya bahwa kesejahteraan akan tercipta tahun depan. Semoga.